Kembali lagi di Cahyati Indonesia. Seperti janji kita tadi, kita akan dengarkan kembali tausiah dari guru kita yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Randy. Temanya apa? Langsung saja kita dengarkan. Celaka akibat kesombongan. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wahai pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para adik-adikku semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Saudara kami semua, MC kita Bang Riki Pendana, mudah-mudahan sehat walafiat, serta rekan-rekan dari iNews TV yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ya. Ya. Sehat kantongnya. Hari ini kita mendapatkan tema mengenai celaka bagi orang yang sombong. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala amat membenci bagi manusia yang sombong. Apa yang harus disombongkan? Kita semuanya tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, kecuali hanyalah kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu. Kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini tidak lain karena adalah apa? Dari izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua ciri yang Rasulullah SAW gambarkan bagi seseorang yang sombong. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran yang sudah jelas sungguh-sungguh kebenarannya. Jadi Bang Riki, yang pertama adalah batarul haq. Jadi jelas-jelas kebenarannya dia tolak. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Jelas perintahnya ada, jelas tuntunannya ada, ini ditolak. Ketika itu ditolak sholat 5 waktu, maka ia termasuk orang yang Betul? Betul. Yang kedua kata Nabi, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ketika kita merendahkan orang lain, menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita lebih mulia, maka itulah yang disebut dengan sombong. Makanya nggak boleh kita ini merendahkan orang lain. Apa sebabnya? Ternyata ada sebabnya, ada 4. Yang pertama adalah ziyadatul mal. Bertambahnya harta kita, banyaknya uang kita, inilah salah satu faktor yang menyebabkan kita ini bisa sombong. Ya, banyak uangnya, masya Allah, sama tetangga kagak kenal, sama orang kecil, jalan nggak nginjak tanah, kuntilanak ya. Itu masya Allah, Bang Riki, Firaun
Kekayaannya banyak, kekuasaannya hebat segala macam, tapi karena dia sombong maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. Wahai saudaraku di iNews TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang enak itu kayak hidup tukang parkir. Maksudnya gimana nih guru? Jadi kalau tukang parkir itu, Bang Riki, Ya. dia enggak ngerasa memiliki, tapi merasa dititipi. Dek, Ya. kalau kamu ngerasa memiliki, hilang, itu sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Aduh. Tapi kalau kita merasa dititipi, diambil lagi barang kita, diambil lagi, maka enggak begitu sakit hati kita. Lihatlah tukang parkir. Mobil datang, begitu banyaknya itu mobil, ya. Saking banyaknya dari merek yang paling bawah sampai merek yang terkenal, mobil mewah, ya, datang itu, dia enggak sombong. Tukang parkir, mobil banyak kagak sombong. Mobil begitu banyak yang mewah kagak ketika mobil pulang balik lagi habis itu mobil, dia nggak sedih, Dapat duit. dia kagak sedih, betul nggak? Tukang parkir itu punya filosofinya, dia tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi. Maka titipan itu nggak boleh menjadikan diri kita sombong. Yang kedua, titipan itu harus dijaga. Betul. Kalian di rumah punya orang tua kalian yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dijaga, dirawat dengan baik. Maka ketika orang tua sudah menginjak usia tua, maka kalian punya kewajiban untuk menjaga orang tua, karena itu pun merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian bisa hebat, kalian bisa sekolah ke sana kemari, kalian bisa yang namanya jago ilmu agama, jago ilmu umum, semuanya berkat karena keredoan dari orang tua kalian. Jangan sampai menganggap bahwa ini semua karena saya, ini semua karena saya. Karena itulah yang membuat kita ini tidak sukses di dunia, apatah lagi di akhirat, manakala kita kurang hormat kepada orang tua kita. Betul? Betul. 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 Ya. Yang kedua penyebab sombong adalah apa? Ziyadatul ilmi. Bertambahnya ilmu. Ternyata orang yang punya ilmu juga bisa menjadi sombong. Bahaya. Ya. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ilmu itu, gampang. Cukup Allah buat dia pikun aja selesai. Karena sampai sekarang tidak ada obat pikun, nggak ada. Dia dokter, gelarnya banyak tuh Bang Riki segala macam. Dibuat pikun sama Allah karena kesombongannya, pikun dia. Bininya nanya, "Ayah, ya, kok ayah udah 2 minggu ini kagak nyium Umi?" Ternyata dia lupa. Lah, selama ini 2 minggu siapa yang gue cium ya? Kagak taunya pembantunya. Masya Allah, naudzubillahi min. Nah ini jangan jadi modus nih Bang Riki nih. Ya, itu lupa yang mendapatkan apa itu Ustadz ya? Berkah enggak itu ya? Ya, jadi jangan sampai kita ini jadi modus nih, karena udah tahu kayak begini segala macam, nanti di rumah dia nyium pembantunya, ketahuan sama anaknya, ini bapak lagi lupa. Ya, jangan sampai kayak begitu. Ya, gampang bagi Allah untuk menghancurkan itu semua. Harta kita banyak, dapat Allah hilangkan dengan sekejap saja. Adanya tsunami, adanya bencana, habis semua lantaran kesombongan kita. Ilmu juga begitu. Yang kemudian yang ketiga penyebab yang sombong adalah apa? Ziyadatul mansib, yaitu bertambahnya pangkat dan kedudukan kita. Apapun kedudukan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu semua untuk membela agama Allah, untuk menolong agama Allah. Kalau niatnya sudah ingin membela agama Allah, menolong agama Allah, jauh dari korupsi, insya Allah Ustadz. Betul Bang Riki? Betul. Bang Riki jadi pembawa acara yang amanah. Amin.
Pembawa acara yang membawa kegiatan acara yang membela agama Allah dalam artian dia mendukung kegiatan agama. Jawaban apapun yang kita miliki semuanya kita untuk menolong agama Allah, untuk membela agama Allah. Manfaatkan kesempatan itu ketika kita punya media sosial, ketika kita punya HP, gunakan jari kita, gunakan jempol kita. Bukan untuk kita menyebarkan hal-hal yang tidak baik, bukan untuk kita pamer, akan tetapi kita gunakan untuk kebaikan sehingga itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Setuju? Setuju, Tas. Setuju? Setuju. Yang keempat nih yang bahaya nih, yang jarang sekali kita ngeh ini. Yang keempat adalah ziyadatut ta'ah. Bertambahnya ketaatan kita justru ini yang membawa kita terjerumus ke dalam kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata banyaknya ketaatan kita kepada Allah, kalau seandainya kita tidak jaga hati kita, maka kita akan yang namanya terjerumus kepada kesombongan. Ya. Bisa jadi sombong kita itu. Ya, bahaya nantinya. Contoh misalkan apa? Kita pulang dari masjid segala macam, kita sholat jamaah, ada yang nggak sholat jamaah, dia bilang apa? Kesian mereka, belum dapat hidayah sama seperti kita. Naudzubillah min dzalik. Yang seperti itulah yang menjadi bahaya nantinya. Masya Allah, ini guru ilmunya luar biasa, ini saya jadi tertarik ingin bertanya sama guru nih. Baik. Ketika kita menyadari guru bahwa kita sekarang sudah punya tadi pangkat, kita sudah punya ilmu, kita juga bertambah harta, kita juga bertambah ketaatan, akhirnya kita sombong. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika sombong itu muncul dari diri kita dan kita menyadari itu, guru? Baik. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini terjerumus ke dalam kesombongan, tidak lain langsung ingat kepada Allah, mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni ya Allah, hilangkan dari hati ini yang selalu ada percikan-percikan kesombongan di dalam diri kita. Karena kata Nabi, kita sedikit aja kesombongan, maka dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah, jazakallah khair guru ilmunya. Mudah-mudahan berkah hari ini. Amin, amin. Jadi buat seluruh jamaah yang ada di masjid dan jamaah yang ada di rumah, kita banyak-banyak istighfar ketika kesombongan itu muncul di hati kita, walaupun sebesar biji apa ya guru? Biji sawi. Biji sawi. Iya. Insya Allah, Allah akan mengampuni kita dan kita kembali ke jalan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair. Terima kasih guruku ilmunya. Tadi kita belajar tentang celaka akibat kesombongan bersama guru kita yang insya Allah dimulakan Allah Al Ustadz Randy. Nah, buat jamaah yang ada di rumah sama jamaah yang ada di masjid, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat pemirsa di rumah yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui media sosial kita di @cahyati_inews, akan segera kita jawab di segmen Jamaah Bertanya bersama dengan guru kita. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Cahyati Indonesia.